Pemerintah Turki menolak kedatangan sebuah kapal pesiar yang mengangkut wisatawan LGBTQ+ asal Amerika Serikat. Penolakan tersebut didasarkan pada pertimbangan yang diklaim berkaitan dengan norma moral dan nilai-nilai keluarga yang dianut negara itu. Kapal pesiar Scarlet Lady sebelumnya dijadwalkan berlayar dari Athena, Yunani pada 5 Juli dalam rangkaian tur Mediterania yang diselenggarakan Atlantis Events. Dalam rencana awal, kapal itu akan bersandar di Kusadasi sebelum melanjutkan pelayaran menuju Istanbul. Lebih dari 1.000 wisatawan asal Amerika Serikat diperkirakan mengikuti perjalanan tersebut. Meski demikian, otoritas Turki membatalkan izin sandar kapal. Dalam keterangannya, pihak berwenang menilai rombongan penyewa kapal berasal dari kelompok yang aktivitasnya dianggap tidak sejalan dengan norma sosial dan nilai moral yang berlaku di Turki. Akibat keputusan tersebut, penyelenggara pelayaran langsung mengubah rute perjalanan. Alih-alih memasuki wilayah Turki, kapal kini akan singgah di Kairo, Mesir, dan Pulau Kreta di Yunani. Kapal Scarlet Lady sendiri dioperasikan oleh Virgin Voyages, perusahaan pelayaran yang didukung pengusaha Richard Branson. Larangan itu menjadi sorotan karena muncul di tengah kebijakan pemerintah Turki yang dalam beberapa tahun terakhir semakin membatasi ruang bagi komunitas LGBTQ+. Pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan melalui Partai Keadilan dan Pembangunan berulang kali mengeluarkan pernyataan keras terhadap kelompok tersebut. Sejak 2015, penyelenggaraan Parade Pride di Istanbul juga tidak lagi diizinkan dengan alasan menjaga keamanan dan ketertiban umum. Menanggapi keputusan tersebut, Presiden dan CEO Atlantis Events, Rich Keppel, mengaku kecewa. Menurutnya, alasan utama penolakan itu berkaitan dengan identitas para peserta pelayaran yang mayoritas berasal dari komunitas gay. Campbell menilai kebijakan tersebut menimbulkan preseden yang mengkhawatirkan karena suatu negara dapat memilih wisatawan yang diizinkan masuk berdasarkan identitas mereka. Ia juga mengungkapkan bahwa selama 36 tahun perusahaan beroperasi, baru kali ini Atlantis Events menghadapi penolakan berlabuh yang secara langsung dikaitkan dengan identitas para penumpang.
Bendera merah yang berasal dari makam Imam Reza di Mashhad, Iran, dibentangkan di atas peti jenazah pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei yang disebut telah tewas. Prosesi tersebut dilakukan dalam rangkaian upacara duka dan penghormatan terakhir yang berlangsung di Iran menjelang pemakaman Khamenei di Kompleks Makam Imam Reza pada 9 Juli. Menurut teks ini, pemakamannya dilakukan setelah ia disebut terbunuh dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada awal perang yang dimulai pada Februari. Nader Hashemi, Profesor Madya Bidang Studi Timur Tengah dan Politik Islam di Universitas Georgetown, mengatakan bahwa bendera merah merupakan simbol pengorbanan Hussein bin Ali. Cucu Nabi Muhammad yang sangat dihormati oleh umat Islam Syiah. Hussein gugur dalam pertempuran Karbala pada abad ke-7 dan peristiwa tersebut menjadi simbol penting dalam tradisi Syiah. Hashemi menjelaskan bahwa wafatnya Hussein di Karbala memiliki makna moral yang sangat besar bagi komunitas Syiah. Karena itu, menurutnya, Republik Islam Iran berupaya mengaitkan kematian pemimpin tertingginya dengan narasi kemartiran melalui pembunuhan yang diklaim dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel. Sementara itu, seorang anggota parlemen Iran menyatakan bahwa Teheran perlu meninjau kembali doktrin nuklirnya menyusul ancaman terbaru dari Israel yang disebut menargetkan pemimpin tertinggi Mojtaba Khamenei. Melalui unggahan di platform X, juru bicara Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Razai, menilai pernyataan Menteri Pertahanan Israel Katz menjadi dasar yang kuat untuk mengevaluasi kembali doktrin nuklir Iran serta pasal 8 dalam Perjanjian Islamabad. Menurut isi teks ini, pasal 8 dalam nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran menyatakan bahwa Teheran berkomitmen untuk tidak memperoleh maupun mengembangkan senjata nuklir. Pernyataan Israel tersebut memicu reaksi keras dari Iran. Duta Besar Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Amir Said Irafani dilaporkan telah mengajukan protes resmi kepada Dewan Keamanan PBB pada hari Kamis. Teks ini juga menyebutkan bahwa Ali Khamenei tewas dalam serangan Amerika Serikat dan Israel pada hari pertama perang yakni 28 Februari. Sehingga posisi pemimpin tertinggi kemudian diambil alih oleh putranya Mojtaba Khamenei. Prosesi pemakaman Ali Khamenei dijadwalkan berlangsung pada hari Sabtu. Demi alasan keamanan, Mojtaba Khamenei diperkirakan tidak akan menghadiri upacara tersebut. Tim penyelamat di Venezuela berhasil mengevakuasi seorang pria dari bawah reruntuhan bangunan 9 lantai dalam sebuah operasi yang disebut ajaib, 8 hari setelah gempa kuat mengguncang negara tersebut.
Pria bernama Hernan Alberto Gil Flores itu ditemukan terkubur di bawah puing setinggi sekitar 29 kaki dari struktur tempat parkir pusat perbelanjaan yang runtuh di wilayah La Guaira. Ia berhasil dibebaskan pada Kamis setelah operasi penyelamatan rumit yang melibatkan tim gabungan dari dalam dan luar negeri selama beberapa hari. Gil, yang berusia sekitar 40-an tahun dan bekerja sebagai petugas keamanan di pusat perbelanjaan tersebut, dilaporkan berada dalam kondisi stabil setelah berhasil diselamatkan 8 hari pasca gempa kembar yang melanda Venezuela, menurut keterangan Dinas Pemadam Kebakaran Chili. Proses penyelamatan disebut memakan waktu lebih dari 70 jam sebelum akhirnya korban berhasil dievakuasi dan segera dipindahkan ke fasilitas medis untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Dalam video yang dirilis Dinas Pemadam Kebakaran Chili, terlihat jari-jari Gil sempat melambai dari celah kecil di antara beton dan puing-puing bangunan yang runtuh. Tim penyelamat juga menyebutkan bahwa mereka sempat berkomunikasi dengan Gil selama proses evakuasi, sekaligus memberikan suplai air, makanan, dan obat-obatan. Cairan diberikan melalui selang dan alat suntik untuk memastikan kondisinya tetap stabil. Rekaman lain yang diunggah pada hari Kamis memperlihatkan kepala dan bahu Gil yang perlahan muncul dari balik reruntuhan. Ia sempat mengenakan masker dengan kondisi mata memerah akibat situasi di bawah puing. Dinas Pemadam Kebakaran Chili menggambarkan operasi tersebut sebagai misi yang sangat kompleks, mengingat struktur bangunan masih tidak stabil dan tim penyelamat harus menghadapi risiko reruntuhan tambahan selama proses evakuasi berlangsung. No, es que no está grabando ahora. Solamente. Please wait. Warga Iran mulai memadati jalan-jalan di Teheran pada Kamis malam untuk menyambut prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Prosesi pemakaman dijadwalkan dimulai di Teheran pada Sabtu sebelum jenazah dimakamkan di kota kelahirannya Mashhad pada Kamis pekan depan. Rangkaian penghormatan terakhir juga akan digelar di kota suci Qom sebagai bagian dari prosesi pemakaman kenegaraan. Khamenei dilaporkan tewas dalam serangan udara pada hari pertama pecahnya perang antara Iran dan Israel. Meski hukum Islam menganjurkan pemakaman dilakukan secepatnya,
Penundaan diperbolehkan dalam kondisi khusus seperti masa perang. Selama memimpin Iran, Khamenei dikenal memperkuat pengaruh negaranya di Timur Tengah melalui jaringan kelompok sekutu dan proksi. Ia juga menjadi salah satu tokoh yang paling vokal mengkritik kebijakan Amerika Serikat selama masa kepemimpinannya. Perselisihan Iran dengan Amerika Serikat terkait program nuklir pun terus berlangsung selama bertahun-tahun tanpa penyelesaian. Putra Khamenei, Mojtaba Khamenei, kini menggantikan sang ayah sebagai pemimpin tertinggi Iran setelah turut selamat dari serangan tersebut. Menjelang prosesi pemakaman, ribuan warga terlihat berkumpul di berbagai sudut Teheran untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Khamenei. اصلا نمیشه باورم که دیگه نیستی بینمون واسه یکی دوتا که نیست تو رو گرفتن ازمون تو رو گرفتن ازمون سخت تحمل غمت وقت خدا حافظیه ما نمیدونیم به خدا رسم ودا با تو چیه رسم ودا با تو چیه Skenario terburuk bagi Taiwan menggambarkan rangkaian krisis besar, mulai dari blokade Tiongkok, gempa bumi yang dimanfaatkan untuk menciptakan kekacauan, sabotase infrastruktur, pembajakan siaran televisi, penarikan dana besar-besaran dari bank, hingga kerusuhan sipil dan kemungkinan invasi militer.
Simulasi tersebut melibatkan lebih dari 370 pejabat sipil dan militer dalam latihan di Taiwan tengah pekan ini, sebagai bagian dari upaya Presiden Lai Ching-te meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi tekanan militer Tiongkok. Reuters mendapat akses terbatas untuk meliput latihan di Kabupaten Nantou yang menguji kemampuan pemerintah daerah menjaga fungsi wilayah pegunungan dalam situasi serangan. Taiwan sendiri semakin sering menggelar latihan ketahanan untuk menghadapi berbagai krisis dari bencana hingga perang sebagai peningkatan dari latihan sebelumnya yang dinilai kurang realistis. Pejabat pengawas latihan Chi Liancheng menekankan pentingnya kesadaran krisis dan kesiapan masyarakat, meski mengakui masih ada keterbatasan sumber daya. Di sisi lain, China kembali melakukan patroli militer di sekitar Taiwan yang terdiri dari kapal perang dan sedikitnya 22 pesawat militer. Sementara Beijing menuduh pemerintah Taiwan sengaja meningkatkan ketegangan. Latihan mencakup simulasi serangan drone, gangguan infrastruktur, serta gempa berkekuatan 6,8 yang menewaskan korban dan memicu krisis kemanusiaan serta gangguan keamanan. Latihan juga menguji perang informasi termasuk skenario pembajakan siaran televisi dan penyebaran disinformasi yang direspons dengan pelatihan konferensi pers dan verifikasi informasi palsu. Seorang peserta latihan menyebutkan bahwa ancaman utama ke depan kemungkinan besar adalah penggunaan teknologi seperti AI untuk menyebarkan disinformasi secara luas. Presiden Donald Trump kembali menyerang sekutu NATO di Eropa terkait rendahnya kontribusi mereka dalam mendukung operasi militer Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam unggahan di Truth Social, Trump menyoroti kesenjangan belanja pertahanan antara Amerika Serikat dan negara-negara Eropa seperti Prancis dan Inggris. Ia menyebut kontribusi Amerika Serikat terhadap NATO sebagai konyol dan menegaskan mereka tidak ada di sana untuk kita. Data yang dikutip Trump tampaknya merujuk pada pengeluaran militer masing-masing negara untuk angkatan bersenjatanya sendiri. Unggahan
tersebut muncul menjelang pertemuan NATO di Ankara, Turki. Di sisi lain, aktivitas pelayaran di Selat Hormuz dilaporkan meningkat tajam dalam sepekan terakhir seiring tumbuhnya optimisme terhadap gencatan senjata 60 hari antara Amerika Serikat dan Iran menurut Financial Times. Data dari perusahaan pemantau maritim Signal menunjukkan rata-rata perjalanan harian yang dapat dilacak ke dan dari Teluk naik menjadi 8 pada 1 Juli. Meningkat dari hanya 1 hingga 2 perjalanan selama periode konflik. Kenaikan ini menandakan meningkatnya kepercayaan pemilik kapal bahwa resiko melewati jalur strategis tersebut mulai menurun meskipun volumenya masih jauh di bawah kondisi sebelum perang. Lloyd's List Intelligence mencatat total 258 transit masuk dan keluar Teluk pada pekan hingga 28 Juni, naik signifikan dibanding hanya 41 pada awal krisis Maret. Sebelum konflik pecah, sekitar 135 kapal melintasi Selat Hormuz setiap hari, jalur yang selama ini menjadi rute vital bagi sekitar 1/5 pasokan minyak dan gas dunia.